Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Absahu minuki bidlad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-lugha arabiyyah abdul lughat wa lughatu ahli jannah walughatul Quran walughatul alladzi yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibu dakwah rahimakumullah dimanapun antum berada, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, hayya nashkuru ilallah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keimanan yang mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan di dalam hati kita masing-masing. Wala ansa, dan tidak lupa juga nusolli wa nusallim ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersertakan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahmiluna minaz zulumati ilan nur, yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu dan teknologi yang bisa kita rasakan pada hari ini. Sahibu dakwah rahimakumullah dimanapun antum berada, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan mengambil tema sabar berbuah manis. Kata sabar sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa sih itu sabar? Akan tetapi sabar adalah sebuah sikap yang mudah diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Oleh karena itu banyak tips dan cara bagaimana supaya kita bisa bersabar dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Sahibu dakwah rahimakumullah dimanapun antum berada, mari kita simak terlebih dahulu apa itu sabar. Mahwa as-sabru, apa itu sabar? Sabar diambil dari kata al-habsu yang memiliki arti, sabar memiliki arti al-habsu, artinya menahan. Menahan dari apa? Ada 3 perkara. Salah satunya yaitu diantaranya menahan dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersabar dalam ketaatan. Jadi yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sahibu dakwah rahimakumullah dimanapun antum berada, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hal yang mudah. Bagi kita sebagai seorang muslim, terkadang ketika kita melaksanakan kewajiban kita, salah satunya misalnya melaksanakan sholat, kadang kita ada rasa letih, ada rasa capek, ada rasa berat, karena apa? Karena mungkin karena pahalanya yang luar biasa, dan Allah menyuruh kita untuk bersabar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu sabar. Yang kedua, yaitu sabar dalam menghadapi maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersabar? Kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya, kepada setiap hambanya. Salah satunya berzina, mencuri, kemudian sombong, durhaka kepada orang tua, minum-minuman khamar atau minuman keras. Itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita setiap muslim. Dan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, banyak sekali orang yang mencuri ketika mereka tidak memiliki pekerjaan. Banyak orang yang berzina ketika mereka ingin meluangkan nafsunya kepada orang yang mungkin disukainya. Tetapi karena kesabaran itulah kita bisa menahan semua hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sabar itu sangatlah berat. Dan Allah menjadikan keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar.
sesuai dengan ayat yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru warabitu. Ya, sabiru warabitu. Innallaha ya fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh. Dan tambahkanlah kesabarannya. Warobitu. Dan siap-siagalah selalu kita. Wattaqullaha. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Sesungguhnya kalian semua akan beruntung. Yang ketiga, ya, yaitu sabar ketika kita menerima takdir yang pahit atau musibah. Para pemirsa, ya, sahabat dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, perlu diketahui takdir dari Allah itu terdiri dari dua. Yang pertama, takdir yang menyenangkan, dan yang kedua, takdir yang pahit. Takdir yang menyenangkan, ya, itu adalah takdir yang kita inginkan. Makanya ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, biqauli, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan mengucapkan salah satunya alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ketika kita ditimpa musibah atau mendapatkan takdir yang pahit, maka jawabannya adalah bersabarlah. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Walanabluwannakum, sesungguhnya kami akan uji kalian semua. Minal khaufi, dari apa? Dari rasa lapar. Wal ju'i, dan rasa ketakutan. Dan khaufi, rasa takut. Wal ju'i, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Atau kita misalnya jatuh miskin, ya, itu adalah kekurangan harta. Wa naqsil amwal, harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wa thamarat, dan buah-buahan. Ya. Wabashiris sabiri, dan beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Manhum sabirun, siapa mereka orang-orang yang bersabar? Yakni dijawab langsung dalam ayat selanjutnya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu, ya, idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, dengan ketiga, ya, perkara ini kita harus bisa melakukan atau bersikap sabar menghadapi tiga perkara ini, ya, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran tadi, ya. Para pemirsa atau sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, sabar ini tidaklah mudah, sangatlah sulit. Seperti tadi yang saya katakan, mudah dikatakan, susah dilakukan. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bersabar. Yang pertama, pahamilah bahwa sesungguhnya kita semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki, semuanya yang terjadi pada kita semua adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang berguguran itu sudah ada takdirnya. Apalagi kita manusia yang diapi ahsani takwim, yang sebaik-baiknya penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala pasti sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, ya, pahamilah bahwa kita ini adalah milik Allah. Insya Allah dengan tips yang satu ini kita bisa melewati segala sesuatu dengan kesabaran. Yang kedua,
pahamilah bahwa sesuatu itu sudah ada ukurannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah akan membebani nasib semua hambanya sesuai dengan apa atau sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi janganlah takut ketika kita menghadapi sebuah masalah. Allah sudah menjanjikan bahwa kita akan mampu menghadapi masalah tersebut. Yang ketiga, pahamilah bahwa sesungguhnya ketika Allah memberikan hal-hal yang pahit, takdir yang pahit kepada kita, misalnya kita ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga kita, ataupun kita ditimpa kemiskinan, itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada makhluknya, Allah tidak sayang kepada kita, akan tetapi itu adalah tanda cinta Allah kepada setiap makhluknya. Baik, sahibu dakwah rahimakumullah, dimanapun antum berada, itulah untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk antum. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Azhar Nujidi mengatakan, "Khud ma safalaka wada' ma kadaro." Ambillah yang jernih untuk kamu dan tinggalkanlah yang keruh. Artinya, ambillah yang jernih dari apa yang saya katakan dan tinggalkanlah yang keruh dari apa yang saya katakan, atau tinggalkan hal-hal yang jelek. Itu saja mungkin yang dapat ana sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.